laboratorium, dan seterusnya. Saya yakin manakala seluruh warga kampus mau berpikir keras, bekerja keras, mau untuk mengorbankan apa yang dimiliki untuk agamanya, insya Allah Fakultas Kedokteran di kampus ini akan melahirkan ahli-ahli di bidang kedokteran yang diharapkan bisa menjawab persoalan masyarakat ke depan. Makasih, selamat, dan semoga sukses. Semenjak berubahnya status kelembagaan menjadi universitas pada tahun 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan juga ilmu umum. Pada penyusunan Renstra UIN Malang periode 2005-2010, program pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dimasukkan sebagai salah satu rencana jangka panjang. Indonesia masih mengalami banyak permasalahan terkait dengan kesehatan. Jumlah dokter masih sangat terbatas, sebaran juga demikian. Oleh karena itu, kalau ada para pihak yang kemudian mendapatkan izin karena sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasinya Fakultas Kedokteran, maka tentu itu merupakan potensi yang harus disyukuri, dan tentu kami menyampaikan selamat atas diperolehnya izin operasional Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Realisasi dari Renstra UIN Malang periode 2005-2010 terkait pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan diawali pada tahun 2010 dengan pengajuan usulan formasi CPNS dosen di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Rekrutmen dan pengangkatan CPNS dan dosen tetap non-PNS terus dilakukan sampai tahun 2015. Dengan berdiri dan dilaunchingnya Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, saya secara pribadi sebagai rektor dan Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada UIN Maliki Malang. Dengan hadirnya Fakultas Kedokteran ini, saya yakin VTKIN secara khusus, VTKI secara umum, dan lebih umum lagi perguruan tinggi akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi pengembangan peradaban dari Indonesia untuk dunia. Pada tahun 2010, Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, waktu itu masih menjadi wakil rektor bagian akademik, membentuk tim persiapan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan menunjuk Profesor berupa pembimbingan dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi, pelatihan kegiatan pembelajaran, dan penyusunan proposal pendirian program studi pendidikan dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya atas nama keluarga besar Universitas Jember menyampaikan selamat kepada keluarga besar UIN. Semoga program studi pendidikan dokter ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi bagian untuk berkontribusi bagi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan segera muncul alumni-alumni dokter dari UIN dan berkiprah di masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini.
Visi program studi pendidikan Dr. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menjadi program studi pendidikan dokter terkemuka untuk menghasilkan dokter yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, serta memiliki keunggulan dalam mengelola kesehatan haji. Oleh karena itu, kurikulum didesain mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia 2012 dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 7. Selain itu, kurikulum memiliki karakteristik integrasi keislaman dalam setiap pembelajaran. Untuk mengembangkan keunggulan di bidang kesehatan haji, UIN menggandeng Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh yang dituangkan pada Memorandum of Understanding. Proposal pendirian Prodi Pendidikan Dokter diajukan ke Kemenristek Dikti pada bulan Maret 2015 melalui portal Silemkerma setelah moratorium pembukaan Prodi Pendidikan Dokter dibuka kembali. Proposal pendirian Prodi Pendidikan Dokter UIN Malang ternyata masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah belum adanya rumah sakit pendidikan utama. Di bulan Oktober 2015, Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Sumardi beserta staf Kodam 5 Brawijaya menerima audiensi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Rumah Sakit Tingkat 2 Supraun Malang. Menindaklanjuti kekurangan proposal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menggandeng Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang sebagai rumah sakit pendidikan utama. Pada bulan Desember 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengajukan proposal yang telah direvisi sesuai dengan ketentuan dari Kemenristek Dikti dan stakeholder KKI, ID, AIPKI, ARSPI, dan Lamkes. Dibukanya Fakultas Kedokteran UIN Malang ke depan tentu Rumah Sakit Dr. Supraun akan ikut terangkat pelayanan kemajuan pelayanannya dengan adanya FK UIN Malang. Semoga di awal pembukaan ini UIN Malang langsung menjadi yang terkemuka di Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi oleh Kemenristek Dikti, maka Prodi Pendidikan Dr. UIN Maulana Malik Ibrahim layak untuk divisitasi. Pada bulan Januari 2016, proses visitasi pengajuan pendirian Prodi Pendidikan Dr. UIN Malang dilaksanakan di gedung FKIK. Visitasi dilakukan oleh Kemenristek Dikti dan juga asesor perwakilan dari stakeholder KKI, ID, ARSPI, AIPKI, Lamkes. Proses visitasi dihadiri oleh segenap sivitas akademika UIN Malang beserta perwakilan dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Kelahiran program studi kedokteran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini semakin menyempurnakan tugas universitas ini sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan. Dan kelahirannya tentu disambut dengan rasa syukur, dibarengi dengan kerja keras. Sebab di balik kelahiran kedokteran ini dituntut kerja keras sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya dalam mengelola program studi kedokteran yang memang lain dari yang lain. Untuk itu, atas nama seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kemenristek Dikti yang telah mengeluarkan izin pembukaan program studi kedokteran. Dan tentu saja kepada Kementerian Agama yang sejak awal memang memberikan dukungan. Program studi kedokteran ini sudah cita-cita lama, tidak tiba-tiba. Tetapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh sejak 2 tahun terakhir ini di bawah binaan Fakultas Kedokteran UNS Solo, maka akhirnya benar-benar terwujud. Dengan kelahiran kedokteran, maka terjadi perubahan cukup mendasar pada Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini ada. Program studi atau jurusan farmasi yang selama ini di Fakultas Saintek akan keluar menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan bersama program studi kedokteran. Lalu jurusan Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika akan menjadi Fakultas MIPA. Kemudian jurusan Teknik Informatika dan Teknik Arsitektur akan di bawah payung Fakultas Teknik. Karena itu saya bisa menyebutkan kelahiran kedokteran
mengubah secara kelembagaan, struktur kelembagaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu diketahui bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang dikembangkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berbasis integrasi, artinya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kelak diharapkan dari program studi ini lahir dokter-dokter muslim yang memiliki kompetensi unggul, integritas yang tinggi, sekaligus mengamalkan ilmu kedokterannya sesuai dengan syariat Islam. Apa yang membedakan program studi kedokteran kita dengan yang lain? Secara konvensional sama dengan yang lain, tetapi khusus di UIN Malang ini program studi kedokteran memiliki konsentrasi pendidikan kesehatan haji dan umroh. Karena program studi kedokteran ini baru, saya mohon dukungan dan bantuan dari semua pihak, terutama organisasi profesi seperti ID, AIPKI, KKI, dan Lamkes, agar suatu kali kelak program studi kedokteran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat sejajar dengan program studi kedokteran di tempat lain atau di perguruan tinggi lain yang sudah lebih dulu mapan. Syukur alhamdulillah kabar gembira didapatkan oleh warga UIN Maliki Malang bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, SK pendirian Prodi Pendidikan Dokter UIN Maliki Malang telah diserahkan oleh Kemendristek Dikti kepada Rektor UIN Maliki Malang.